Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan berkaitan dengan review materi sistem informasi akuntansi. Kelompok 5 beranggotakan yaitu Saya Almer Faisal Wafi, absen 3. Saya Nisa Nurjana, absen 5. Saya Marcelia Ayuria Swati, absen 17. Saya Muhammad Rehan Karang Ramadhani, absen 18. Saya Rismawati Oktavia Putri Jasmine, absen 23. Berikutnya yaitu penjelasan materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Almer Faisal Wafi. Pada Almer Faisal Wafi dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep dasar dari sistem informasi. Untuk konsep dasar pertama yang akan dibahas di sini adalah konsep dasar sistem. Definisi sistem pada bidang itu kan berbeda-beda. Tetapi meski istilah sistem yang digunakan itu bermacam-macam, semua sistem tersebut mempunyai beberapa hal yang penting, yaitu sistem harus mempunyai sebuah elemen. Nah, maka dari itu, sistem dapat diartikan sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan yang lainnya untuk suatu tujuan bersama. Nah, kumpulan elemen sistem ini terdiri dari yang pertama manusia, yang kedua mesin, yang ketiga prosedur, yang keempat dokumen, yang kelima data, dan elemen-elemen lain yang terselubung dengan yang saya sebutkan tadi. Next. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari sistem. Suatu sistem itu mempunyai karakteristiknya sendiri, yakni yang pertama, dari segi komponen atau bisa disebut elemen ini, nah biasanya ini berupa, ada dua. Yang pertama, elemen yang lebih kecil yang disebut sebagai subsistem. Nah, contohnya itu seperti komputer, sistem komputer terdiri dari subsistem, dari perangkat keras, perangkat lunak, atau manusia. Yang kedua, ada elemen yang lebih besar yang disebut suprasistem. Nah, contoh dari suprasistem ini seperti perangkat keras yang mempunyai subsistem seperti CPU, perangkat, atau memori. Nah, suprasistemnya itu adalah sistem komputer. Next. Nah, selanjutnya, ini adalah konsep dasar dari informasi. Nah, secara umum, informasi itu kan diartikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian yang secara nyata yang dapat dipakai untuk pengambilan keputusan. Nah, maka dari itu, sumber dari informasi adalah data, sehingga data ini dapat dikatakan sebuah kenyataan yang menggambarkan kejadian dan suatu yang nyata. Next. Berikut ini adalah fungsi-fungsi dari informasi. Yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai. Yang kedua, untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai. Yang ketiga, mengabarkan keadaan yang sebenarnya dari suatu hal. Nah, informasi ini harus memiliki kualitas, seperti yang pertama akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. Next. Untuk konsep dasar selanjutnya yang akan saya bahas adalah konsep dasar sistem informasi. Sistem informasi dapat dikatakan suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Maka sistem informasi harus memiliki sifat-sifat seperti yang pertama harus pemrosesan informasi yang efektif. Yang kedua, manajemen informasi yang efektif. Yang ketiga, memiliki keluasan. Dan yang terakhir, kepuasan pemakai. Next. Komponen sistem informasi. Komponen dari sistem informasi itu disebut sebagai blok bangunan. Terdiri dari 6 buah, yaitu yang pertama ada komponen input atau komponen masukan, yang kedua komponen model, yang ketiga adalah komponen output atau komponen keluaran, yang keempat ada komponen teknologi, yang kelima ada komponen basis data, dan yang keenam ada komponen kontrol atau pengendalian. Next. Untuk materi yang akan saya bahas selanjutnya adalah konsep dasar dari sistem informasi akuntansi. Dimulai dari definisinya, sistem informasi akuntansi atau yang disebut SIA adalah sistem pengumpulan dan pemrosesan data transaksi, juga penyebaran informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Sehingga SIA itu mempunyai banyak manfaat dalam membantu mengetahui informasi seperti sistem informasi untuk hutang, sistem informasi untuk penjualan, aset tetap, dan lain-lain. Next. Nah, di sini ada 3 fungsi dasar yang dilaksanakan oleh sistem informasi akuntansi. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan bisnis organisasi secara efisien dan efektif. Yang kedua, menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi manajemen. Yang ketiga, menyediakan pengendalian internal yang memadai. Next. SIA ini biasanya memiliki sistem dasar, yakni beberapa siklus-siklus. Yang pertama ada siklus pendapatan. Siklus pendapatan biasanya mencakup kegiatan penjualan dan penerimaan dalam bentuk uang tunai. Yang kedua, siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran biasanya mencakup kegiatan pembelian, pembayaran, tetapi dalam bentuk tunai juga. Yang ketiga, ada siklus penggajian. Nah, di sini berkaitan dengan sumber daya manusia yang mencakup kegiatan dalam mengontrak dan penggajian pegawai. Yang keempat, ada siklus produksi. Siklus produksi mencakup kegiatan mengubah bahan mentah dan buruh menjadi produk jadi. Dan yang siklus yang terakhir ada siklus keuangan. Siklus keuangan biasanya mencakup kegiatan untuk mendapatkan dana dari investor atau dari kreditor dan membayar mereka kembali. Next. Untuk materi terakhir yang akan saya bahas adalah siklus dari pemrosesan data. Nah, siklus pemrosesan data terdiri dari 4 langkah yang singkat, yakni yang pertama memasukkan atau menginput data, yang kedua simpan data, dan yang ketiga processing data, dan yang keempat adalah hasil dari informasi tersebut. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dokumen sistem informasi akuntansi. Di dalam dokumen sistem informasi akuntansi terdapat fungsi kegiatan bisnis secara umum ada 4. Yang pertama, siklus pendapatan, yang kedua, siklus pengeluaran, yang ketiga, siklus sumber daya manusia, yang terakhir, buku besar dan sistem pelaporan. Yang selanjutnya yaitu dokumen sumber siklus pendapatan. Yang pertama yaitu pesanan penjualan. Di sini ada dokumen pesanan penjualan yang digunakan untuk menerima pesanan pelanggan. Yang kedua, tanda pengiriman. Setelah pemesanan, lalu di sini ada tanda pengiriman yang digunakan untuk dokumen pengiriman pesanan setelah produk dikirim. Lalu selanjutnya ada daftar pembayaran. Fungsi di sini digunakan untuk menerima uang tunai. Yang selanjutnya, slip penyimpanan digunakan untuk menyimpan tanda terima tunai. Yang terakhir, memo kredit digunakan untuk menyesuaikan akun pelanggan. Karena kan pelanggan tidak semuanya membayar secara tunai, jadi ada yang melakukan pembayaran dengan kredit. Oleh karena itu, di sini dibutuhkan juga dokumen memo kredit. Selanjutnya, dokumen sumber siklus pengeluaran. Yang pertama ada daftar permintaan barang yang berfungsi sebagai mencatat permintaan atas barang pesanan pembelian atas pesanan barang yang dibutuhkan. Yang kedua, pesanan pembelian. Setelah barang dikirim kepada konsumen, dicatat pada penerimaan barang. Yang ketiga, laporan penerimaan. Lalu, yang keempat ada cek. Cek digunakan untuk pembayaran barang yang menggunakan cek. Selanjutnya, siklus sumber daya manusia untuk voucher jurnal digunakan untuk mencatat dan posting ke buku besar. Selanjutnya, siklus sumber daya manusia. Yang pertama ada dokumen sumber formulir pajak yang digunakan untuk mencatat iuran pegawai. Yang kedua, kartu jam pekerja yang digunakan untuk mencatat jam kerja pegawai. Dan terakhir, catatan waktu kerja. Di sini catatan waktu kerja digunakan untuk mencatat waktu yang dihabiskan untuk suatu pekerjaan tertentu. Jadi, dokumen-dokumen ini digunakan untuk pencatatan kinerja pegawai. Selanjutnya yaitu siklus pemrosesan data. Di sini ada proses batch
adalah proses pembaruan secara periodik atas data yang disimpan tentang sumber daya dan perilaku yang terlibat. Selanjutnya, proses online atau real-time adalah proses pembaruan yang dilakukan secara langsung setelah terjadinya transaksi. Selanjutnya, penyimpanan data. Di sini terdapat entitas, adalah sesuatu yang disimpan informasinya. Setiap entitas memiliki atribut atau karakteristik khusus yang harus disimpan. Jadi, di dalam proses penyimpanan data ini, sebelum kita merancang basis data atau database, kita harus merancang identitasnya dulu. Selanjutnya, pencatatan data transaksi dalam jurnal. Setelah data transaksi ditangkap dalam dokumen sumber, langkah selanjutnya adalah mencatat data tersebut ke dalam jurnal. Jadi, dari dokumen-dokumen tadi, setelah didapatkan datanya, lalu data tersebut dimasukkan ke dalam jurnal. Ayat jurnal dibuat untuk tiap-tiap transaksi yang menunjukkan rekening dan jumlah debit dan kredit. Pencatatan ke dalam jurnal umum dilakukan apabila transaksi jarang terjadi atau tidak rutin. Proses pencatatan kas jurnal khusus dilakukan apabila jumlah transaksi besar atau terjadinya transaksi berulang-ulang. Terdapat 4 jenis transaksi yang paling umum digunakan untuk mencatat transaksi dalam jurnal khusus. Di sini terdapat penjualan kredit, penerimaan kas, pembelian kredit, dan terakhir pengeluaran kas. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini aset-aset ini, uang kita di sini dicatat dengan proses dengan model debit dan kredit. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Kewajiban di sini adalah pinjaman, debit atau kredit. Ekuitas di sini didapatkan dari belanja dan pendapatan. Belanja ini uang kita keluar, pendapat ini uang kita masuk. Di sini juga dicatat secara debit dan kredit. Selanjutnya, laporan keuangan dan struktur kepemilikan. Di sini, laporan keuangan dan struktur kepemilikan digambarkan. Equity di sini ada retained earning, yaitu laba ditahan, didapatkan dari pendapatan dikurangi biaya, juga didapatkan dari dividen. Dan juga sebagian juga terdapat investasi oleh pemegang saham. Dan yang terakhir yaitu siklus akuntansi. Proses transaksi dicatat ke jurnal, jurnal dicatat ke buku besar, posting lalu dihitung, setelah dihitung lalu ada proses penyesuaian. Penyesuaian di sini ada penyesuaian balance atau laba rugi setelah penyesuaian. Laba rugi di sini muncul kesimpulan finansial, apakah perusahaan itu laba atau rugi. Selanjutnya yaitu closing entries. Setelah closing entries, lalu penyimpanan data. Setelah penyimpanan data, lalu pengecekan, seperti pengecekan kembali transaksi yang telah diproses kembali ke jurnal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dokumentasi sistem informasi akuntansi. Tentu, dokumentasi di sini ada bermacam-macam bentuk. Yang pertama yaitu narasi atau uraian tertulis, yang kedua bagan alir, yang ketiga diagram, yang keempat media tertulis lainnya yang berfungsi untuk mendeskripsikan perangkat sistem dan cara kerja sistem. Jadi, di sini intinya dokumentasi ini digunakan untuk menarasikan alur sistem. Selanjutnya yaitu diagram arus data atau dikenal dengan DVD, data flow diagram, adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan arus data sistem informasi akuntansi. Simbol diagram arus data untuk membuat data flow diagram atau DVD digunakan 4 simbol dasar sebagai berikut. Yang pertama, yang berbentuk persegi, yaitu asal data dan tujuan data. Yang kedua, berbentuk lingkaran, yaitu arus data. Yang ketiga, bentuk panah, yaitu proses transformasi. Yang keempat, 2 garis, yaitu penyimpanan data. Jadi ketika kita menyusun data flow, diagram asal dan tujuan datanya ini harus jelas dari entitas mana. Berikut ini adalah contoh dari diagram arus data. Yang pertama dari asal data A ke arus data B,
terus ke proses C, terus bisa ke arus data D, atau ke tujuan data J melewati arus data E. Selanjutnya yaitu diagram konek atau konteks diagram adalah DVD dalam bentuk yang masih sangat umum, belum menggambarkan arus data secara detail. Berikut ini adalah contoh dari diagram konek sistem penggajian. Dari sistem pengolahan gaji atau upah, lalu pembayaran dan laporan pajak ke government agency, dan untuk slip gaji ke employees, cek gaji ke bank, laporan gaji ke manajemen. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, yaitu mengenai dokumentasi sistem informasi akuntansi. Apa itu flowchart? Mungkin kita sudah tidak asing lagi ya dengan istilah flowchart ini, karena kita sudah pernah mempelajarinya di semester lalu. Tapi mari kita review ulang sedikit mengenai flowchart ini. Jadi, flowchart atau bagan alir merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah atau urut-urutan dalam suatu prosedur program, yang dimana flowchart ini digunakan untuk menjelaskan prosedur secara jelas dan juga ringkas. Flowchart ini dibuat dengan menggunakan simbol-simbol standar. Jadi, saat kita ingin membuat flowchart, kita menggunakan simbol-simbol umum yang biasanya digunakan. Nah, untuk software yang paling cocok untuk membuat flowchart, salah satunya yaitu dengan menggunakan Microsoft Visio. Lalu, apa sih manfaat dari flowchart ini? Secara umum, manfaat dari flowchart ini ada 3, yaitu yang pertama, untuk menggambarkan secara grafik langkah-langkah prosedur suatu program. Artinya, kita bisa merancang suatu sistem dengan menggunakan flowchart. Yang kedua, flowchart membantu memahami alur dari suatu program. Contohnya, analis dan programmer dalam membuat suatu program tidak bisa apabila langsung mengcoding. Sebelum melakukan coding tersebut, mereka harus menggunakan suatu flowchart. Dan yang ketiga, flowchart mempermudah penyelesaian masalah, khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut. Jadi, ketika membuat suatu program, kita pasti memikirkan seperti dokumen apa saja yang akan terlibat, data-data apa saja yang akan disimpan, dan laporan-laporan apa saja yang harus dicetak. Nah, di dalam flowchart ini, hal-hal tersebut itu dijelaskan dengan jelas. Nah, sekarang kita akan membandingkan antara DFD dengan flowchart. DFD yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Saya akan review ulang sebelum kita membandingkan apa itu DFD. Jadi, DFD atau data flow diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau perancangan sistem. Lalu, apa sih bedanya dengan flowchart? Kan sama-sama digunakan untuk menggambarkan alur suatu program. So, perbedaannya adalah DFD mendeskripsikan arus data SIA, sedangkan flowchart mendeskripsikan arus dokumen atau catatan yang berisi data dalam suatu sistem. Dapat diartikan bahwa DFD ini menjelaskan arus data atau sistemnya, sedangkan flowchart menjelaskan dokumennya. Kalau kita ingin merancang suatu sistem, maka kita gunakan DFD. Tapi kalau kita ingin merancang dokumen, maka yang kita gunakan adalah flowchart. Flowchart terbagi atas 5 jenis, yaitu ada flowchart dokumen, flowchart sistem, flowchart program, flowchart skematik, dan flowchart proses. Saya akan menjelaskan satu persatu dari flowchart tersebut. Yang pertama, flowchart dokumen. Flowchart dokumen ini merupakan jenis flowchart yang biasa digunakan untuk menggambarkan arus dokumen dan informasi dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua, flowchart sistem merupakan flowchart yang biasa digunakan untuk menggambarkan hubungan input, proses, dan output. Dan yang ketiga yaitu flowchart program, merupakan jenis yang biasa kita gunakan untuk menggambarkan urutan kerja program komputer. Dan yang keempat,
Flowchart skematik. Flowchart skematik ini mirip dengan flowchart system. Bedanya, flowchart skematik ini menjelaskan bagian dari flowchart system secara lebih jelas. Dan yang terakhir yaitu flowchart proses. Flowchart proses ini merupakan jenis flowchart yang memvisualisasikan langkah-langkah secara berurutan. Lalu di sini saya akan membandingkan antara flowchart dokumen dan flowchart system. Perbedaan utama antara flowchart dokumen dan flowchart system terletak pada konteks dan fokusnya. Flowchart dokumen lebih menggambarkan terkait alur kerja dokumen, sedangkan flowchart system lebih menggambarkan terkait alur kerja sistem komputer atau informasi. Meskipun keduanya menggunakan simbol yang serupa untuk menggambarkan aliran prosesnya, namun informasi yang disajikan dalam kedua flowchart tersebut umumnya berbeda. Nah, di sini flowchart system merupakan flowchart yang paling biasa kita gunakan dalam membuat suatu sistem. Selanjutnya, saya akan menjelaskan berkaitan dengan kategori simbol. Kategori simbol ada 4, yaitu yang pertama simbol input-output, simbol proses, simbol penyimpanan, dan simbol arus dokumen, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai kategori simbol yang pertama, yaitu simbol input-output. Di sini yang pertama ada dokumen simbol. Dokumen simbol ini merupakan simbol input-output dokumen manual yang merupakan simbol untuk mempresentasikan dokumen atau laporan. Simbol ini juga merupakan kertas kerja yang digunakan untuk menggambarkan sistem. Selanjutnya yaitu ada multiple copies of one document atau simbol dokumen multi. Simbol ini digunakan apabila dokumennya lebih dari satu. Di sini kita gambarkan menjadi 3 lapis yang dapat diartikan bahwasanya satu dokumen itu memiliki 3 rangkap. Kemudian ada input-output, journal or ledger. Ini juga simbol input-output, akan tetapi simbol input ini kita gunakan untuk menggambarkan sebuah proses input manual menggunakan komputer. Jadi, apabila kita ingin menggambarkan suatu proses input manual menggunakan komputer, simbol inilah yang kita gunakan. Simbol selanjutnya yaitu display symbol. Simbol ini menggambarkan tampilan data menggunakan komputer atau data yang ditampilkan lewat layar komputer. Dapat diartikan di sini bahwa simbol ini hanya untuk informasi data yang ditampilkan lewat komputer dan tidak dicetak. Kemudian ada online keying symbol. Simbol ini juga merupakan simbol input-output, akan tetapi simbol ini diinputkan melalui media komputer. Jadi kalau kita ingin menginputkan data menggunakan komputer, maka simbol inilah yang kita pakai. Dan berikutnya ada simbol transmittal tape, yang mana simbol ini digunakan untuk sistem pengontrolan secara manual, membandingkan antara perhitungan manual dan perhitungan komputer. Selanjutnya adalah ada simbol terminal of personal computer, yang dimana simbol ini menggambarkan arus sistem yang dikerjakan oleh komputer. Selanjutnya ada computer processing atau bisa disebut dengan proses komputer, di mana simbol ini digunakan untuk sistem yang dikerjakan oleh komputer. Dan berikutnya ada manual operation atau operasi manual, yang dimana simbol ini menunjukkan bahwasanya proses masih dilakukan secara manual tanpa bantuan komputer. Dan berikutnya, yang terakhir yaitu simbol auxiliary operation, yang dimana simbol ini digunakan untuk proses yang tidak dikerjakan komputer, melainkan dilakukan menggunakan scanner atau peralatan lainnya. Nah, setelah kita mempelajari apa itu flowchart, apa jenis-jenis dari flowchart, dan simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh dari flowchart system. Ini saya ambil contoh mengenai sistem pesanan pembelian. Di sini ada pesanan pembelian yang dimana simbol flowchart yang digunakan adalah dokumen manual. Setelah itu diproses dengan
masukkan pesanan pembelian, lalu diinput manual dengan informasi pesanan pembelian. Setelah itu, diproses lagi dengan menentukan jumlah pesanan dan kemudian dihasilkan laporan jumlah pesanan yang disimbolkan dengan simbol laporan, dan yang terakhir yaitu keluarkan pesanan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu sistem pemrosesan transaksi, sistem informasi akuntansi. Next. Pemrosesan transaksi mewakili berbagai aktivitas yang umumnya dilakukan oleh organisasi seperti penjualan dan pembelian. Pemrosesan transaksi ini bertujuan untuk mendukung operasional organisasi sehari-hari. Hampir semua organisasi juga memproses alur transaksi yang sama. Tujuan dari alur transaksi ini adalah untuk membantu operasional sehari-hari perusahaan. Next. Next. Selanjutnya yaitu alur data transaksi pada perusahaan manufaktur. Kita membagi dalam alur data transaksi menjadi bagian-bagian dari proses bisnis pada umumnya. Yang pertama yaitu proses penjualan dan produksi. Yang pertama, pelanggan memesan barang kepada perusahaan. Dari pesanan tersebut muncul tagihan. Tagihan tersebut diberikan kepada pelanggan, dan dari tagihan tersebut tercipta akun piutang. Daftar pesanan dikirimkan ke gudang untuk mengecek apakah barang masih tersedia di gudang. Jika tidak, barang akan diproduksi terlebih dahulu. Saat daftar pesanan diterima oleh produksi membuat jadwal produksi. Next. Untuk selanjutnya yaitu proses pengiriman pesanan. Setelah produksi selesai, pesanan dikirim ke gudang. Pesanan tersebut diambil oleh pengirim barang untuk diserahkan kepada pelanggan. Next. Selanjutnya yaitu proses pembelian bahan baku. Apabila bahan baku produksi habis, maka dilakukanlah pembelian bahan baku pada vendor. Lalu, vendor mengirimkan pesanan bahan baku dan membuat tagihan pembelian. Tagihan pembelian tersebut masuk dalam akun hutang. Lalu, perusahaan menerima tagihan hutang tersebut. Next. Untuk selanjutnya yaitu proses penerimaan bahan baku. Bahan baku yang dibeli tadi masuk ke dalam gudang penyimpanan. Next. Yang terakhir yaitu proses pencatatan transaksi. Transaksi-transaksi tadi pada akhirnya akan dicatat pada bagian akuntansi sesuai dengan bukti transaksi. Misalnya, transaksi pembelian secara hutang akan menjadi bukti pencatatan hutang. Transaksi penjualan secara kredit kepada pelanggan akan menjadi bukti pencatatan piutang. Dan transaksi pembayaran gaji akan menjadi bukti pencatatan pembayaran gaji pada akuntansi. Next. Yang selanjutnya yaitu komponen dasar pemrosesan bisnis. Ada 4 komponen dasar pemrosesan bisnis, yaitu masukan atau input, pemrosesan, penyimpanan, dan keluaran. Masukan atau input ini merupakan segala sesuatu yang menjadi masukan awal ke dalam sebuah proses, dapat berupa informasi seperti pesanan konsumen, slip penjualan, faktur, pesanan pembelian, kartu absen karyawan. Yang kedua yaitu pemrosesan. Komponen masukan tadi akan menjadi sumber pencatatan pada pemrosesan. Pemrosesan melibatkan penggunaan jurnal dan register untuk memberikan catatan masukan yang permanen dan kronologis. Artinya, dokumen bukti dicatat sesuai tanggal kejadian secara urut. Jurnal digunakan untuk mencatat transaksi akuntansi keuangan, sedangkan register digunakan untuk mencatat jenis lain data yang tidak terkait secara langsung dengan akuntansi. Untuk yang ketiga yaitu penyimpanan. Data yang sudah diproses dan dicatat akan disimpan. Contoh dari penyimpanan adalah ledger dan berkas yang menyediakan penyimpanan data baik secara manual maupun terkomputerisasi.
ledger menyediakan ringkasan dari transaksi akuntansi keuangan perusahaan, sedangkan berkas adalah kumpulan terorganisir atas data terdiri atas file transaksi, file master, dan file referensi. Yang terakhir yaitu keluaran atau output. Keluaran adalah dokumen apapun yang dihasilkan oleh sistem. Contoh keluaran antara lain neraca saldo, laporan keuangan, laporan operasional, dan cek pembayaran. Next. Untuk materi selanjutnya yaitu keamanan sistem informasi. Next. Sistem keamanan informasi adalah subsistem organisasi yang mengendalikan risiko-risiko khusus yang berhubungan dengan sistem informasi berbasis komputer. Sistem keamanan komputer mempunyai unsur-unsur dasar setiap sistem informasi seperti perangkat keras, database, prosedur-prosedur, dan laporan. Tujuan dari sistem keamanan komputer adalah mengamankan setiap unsur-unsur tersebut dari ancaman hacker maupun cracker. Next. Selanjutnya yaitu siklus hidup keamanan sistem informasi. Fase siklus hidup pertama yaitu analisis sistem. Sasarannya menganalisis kerentanan sistem informasi, terutama yang berhubungan dengan hambatan dan kerugian yang mungkin timbul. Seorang analis sistem dapat menganalisis kerentanan sistem informasi, terutama hambatan maupun kerugian dari sisi software maupun hardware. Untuk fase siklus kedua yaitu perancangan sistem. Sasarannya perancangan pengukuran keamanan dan rencana kontingensi untuk mengatasi kerugian. Semisal terdapat kemungkinan ancaman keamanan, analis sistem sudah mengukur bagaimana caranya untuk mengatasi ancaman tersebut. Untuk fase ketiga yaitu implementasi sistem. Pada fase ini, sistem yang sudah dirancang dapat diimplementasikan pada kegiatan operasional perusahaan untuk mengatasi ancaman keamanan, baik dari software maupun hardware-nya. Yang terakhir yaitu operasi, evaluasi, dan pengendalian. Sistem keamanan yang sudah diimplementasikan akan dievaluasi. Apakah sistem tersebut berjalan dengan baik atau sebaliknya? Perubahan sistem akan disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan. Next. Untuk materi selanjutnya yaitu sistem keamanan informasi dalam organisasi. Sistem keamanan informasi harus diatur oleh seorang kepala petugas keamanan atau Chief Security Officer. CSO ini juga bertanggung jawab langsung kepada Dewan Direktur, dan CSO juga membuat laporan yang meliputi tahap siklus daur hidup dan ditujukan untuk pertanggungjawaban. Next. Yang selanjutnya yaitu analisa sistem keamanan. Terdapat dua pendekatan dalam menaksir resiko dari kerugian sistem keamanan. Next. Next. Untuk pendekatan pertama yaitu pendekatan kuantitatif. Di dalam pendekatan kuantitatif untuk menaksir resiko, setiap kemungkinan kerugian dihitung sesuai hasil biaya kerugian perorangan dikalikan dengan kemungkinan munculnya. Yang kedua, pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif untuk menaksir resiko dilakukan dengan mengurutkan kerentanan dan ancaman sistem dan menyusun secara subjektif menurut sumbangan mereka terhadap kemungkinan total kerugian perusahaan. Jadi, dalam merancang sistem informasi ini, kita diminta untuk mengestimasikan kerugian-kerugian yang mungkin terjadi akibat ancaman dan gangguan. Dalam akuntansi, kerugian tersebut masuk dalam biaya. Tujuan estimasi kerugian ini untuk menghitung berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk kembali menormalkan sistem tersebut. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi siklus pendapatan, yaitu dari penjualan dan penerimaan tunai.
Nah, sebelum memasuki materi, di sini akan menyajikan tentang manajemen proses bisnis pelanggan dan menggambarkan tentang mengenai pengendalian dalam pengolahan pesanan pelanggan. Manajemen proses bisnis pesanan pelanggan ketika suatu sistem informasi akuntansi berhadapan dengan pelanggan, yaitu terdapat 5 poin aktivitas. Aktivitas yang terkait ada pemeriksaan, pembuatan kontrak, pencatat pesanan, pengiriman, yang kelima ada penagihan. Nah, alurnya dari pemeriksaan, kemudian membuat kontrak, yaitu kontrak antara perusahaan dengan pelanggan. Setelah itu ke pencatatan pesanan, yaitu tentang produk apa yang dipesan dari kita. Selanjutnya dari pencatat pesanan ke pengiriman, yaitu seperti bagaimana mengirim pesanan ke pelanggan. Dan kemudian penagihan, yaitu hubungan dengan pembayaran. Next. Selanjutnya, perencanaan sumber daya perusahaan. Sebelum merencanakan sumber daya perusahaan, maka perusahaan membutuhkan suatu sistem. Sistem apa yang digunakan, yaitu ada ERPS, yaitu Enterprise Resources Planning System. ERPS adalah sistem informasi yang mampu menyimpan dan memproses banyak yang berhubungan sistem informasi yang mampu menyimpan dan memproses informasi yang sangat banyak yang berhubungan dengan manajemen proses bisnis pesanan pelanggan. ERPS ini apakah ada aplikasinya? Ya, ada, yaitu yang bernama SAP R3. SAP R3 yaitu System Application and Product in Data Processing, yaitu dibuat untuk menyimpan dan memproses data yang berhubungan dengan manajemen proses bisnis pelanggan. SAP ini adalah suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. Dengan cara apa? Yaitu dengan mengintegrasikan setiap pengolahan data pada perusahaan. Sistem berbasis ERP sehingga dapat memproses olah data manajemen setiap lini divisi perusahaan. Manajemen proses bisnis pesanan pelanggan menjadi bagian dari modul SAP yaitu Sales and Distribution. Next. Nah, dalam SAP ini ada yang disebut dengan file master pelanggan, yaitu berisi semua informasi yang berhubungan dengan pelanggan. File master yaitu file awal yang digunakan atau disiapkan untuk membantu proses awal transaksi. Contohnya yaitu seperti data pelanggan. Sebelum melakukan transaksi, tentu pelanggan harus dicatat terlebih dahulu. SAP R3 memerlukan jenis rekaman induk atau file master. Di antaranya yang pertama ada catatan penjualan ke pelanggan, yang kedua ada catatan pengiriman ke pelanggan, yang ketiga ada catatan penagihan ke pelanggan, yang keempat ada catatan pembayaran dari pelanggan. Next. Ketika suatu catatan master penjualan ke pelanggan yang baru dibuat, 3 rekaman yang lain secara otomatis dibuat dengan informasi yang sama, yaitu seperti detail transaksi yang sama, seperti produk, tanggal, pelanggan yang sama. Nah, pada file master pelanggan, itu sifatnya juga harus unik. Maksudnya unik itu tidak ada data kembar, yaitu ditandai dengan nomor transaksi penjualan. Kemudian sebelum dibuat rekaman induk atau file master pelanggan di SAP R3 harus dipastikan bahwa suatu penjualan ke pelanggan sudah disetujui. Dan kemudian ada data file, yaitu rekaman induk pelanggan dibuat dengan memasukkan informasi ke dalam R3 atau seperti informasi pelanggan, yaitu seperti identitas. R3 akan memandu proses masukkan data dengan menampilkan daftar pelanggan di layar monitor. Setiap layar mengumpulkan suatu kategori data. Nah, isi dari layar Create Customer, yaitu ketika membuat daftar pelanggan baru,
Yang pertama ada initial screen, yang kedua customer address, yang ketiga control data, yang keempat ada marketing, yang kelima ada payment transaction, yang keenam ada unloading points, yang ketujuh ada foreign trade, yang kedelapan ada contact person, yang ke-9 ada account management, yang ke-10 ada payment transaction, yang ke-11 ada correspondence, yang ke-12 ada insurance. Layar create customer hanya menampilkan informasi address, sales, shipping, billing, tax, dan output. Kemudian seperti ini contoh tampilan layar dari SAP R3. Ada initial screen dan general data yang berisi address, control data, marketing, unloading point, export data, dan contact person. Nah, dalam SAP ini juga terkadang ada transaksi seperti pelanggan terjadi satu kali, yaitu R3 akan mempunyai fasilitas pembuatan file dummy untuk pelanggan yang jarang atau hanya satu kali melakukan pembelian. Catatan master hanya mempunyai informasi minimal. Kemudian next ada pengendalian dalam pengolahan pesanan pelanggan. Pengendalian dalam pengolahan pesan pelanggan melalui pengendalian siklus transaksi. Pengendalian dalam siklus transaksi didasarkan pada suatu pemisahan fungsi-fungsi di dalam suatu proses bisnis. Fungsi yang terkait adalah yang pertama ada pemasukan data order, yang kedua kredit, yang ketiga persediaan barang jadi, yang keempat ada pengiriman, yang kelima penagihan, yang keenam piutang dagang, yang ketujuh buku besar. Next. Ini adalah flow dari pemasukan data. Jadi, dari order pelanggan akan masuk orderan, kemudian akan diproses, membuat order, kemudian dilanjutkan ke order penjualan. Nah, master price list dibuat untuk menentukan harga dari produk yang dijual. Untuk order database ini adalah dibuat untuk menyimpan data-data dari pelanggan, pengolahan data yang besar. Next. Flow dari transaksi kredit. Yang pertama dari ambil order baru, kemudian order penjualan akan diproses ke person kredit, kemudian proses kredit datanya akan dipisah ke order database juga untuk file kredit yang akan dikirimkan ke proses selanjutnya. Setelah proses kredit, order penjualan akan disetujui. Next. Kemudian flow dari persediaan barang jadi. Dari picking list, kemudian ada pick order, akan diproses pengiriman, datanya akan masuk ke order database dan ke data persediaan. Untuk data yang order database akan menyiapkan picking list. Untuk setelah proses pengiriman dilanjutkan ke picking list bersama barang dan akan dilanjutkan ke pengiriman. Next. Untuk flow pengiriman, dari menyiapkan faktur, akan diproses faktur, datanya akan masuk ke data pelanggan, juga ke dokumen faktur, yaitu dikirimkan ke pelanggan, atau fakturnya dikasihkan ke pelanggan. Setelah ke data pelanggan akan menyiapkan jurnal entry secara periodik, kemudian dilanjutkan ke jurnal voucher, dan akan diposting ke buku besar. Dan ada data pelanggan yang dimasukkan ke daftar penagihan yang akan berulang lagi menyiapkan faktur. Next.
Untuk flow dari penagihan, akan masuk database pesanan, akan disiapkan packing list, kemudian akan mencocokkan order pengiriman, kemudian diproses pengiriman, dan akan dipisah menjadi dua, yaitu ada di packing list bersama dan ada di surat muat, kemudian akan dilanjutkan ke pelanggan. Next. Untuk flow dari piutang dagang, yang pertama ada daftar faktur diposting, kemudian dilanjutkan ke pengecekan posting, kemudian diproses posting faktur, masuk ke data buku besar piutang dagang. Saat posting faktur juga diproses lagi ke total pengendalian, kemudian diposting ke buku besar. Next. Kemudian ini ada flow dari buku besar. Yang pertama ada dari piutang dagang dan juga penagih. Untuk piutang dagang akan diproses ke total pengendalian, penagih dari voucher jurnal, kemudian dicocokkan, membandingkan, kemudian diproses ke buku besar. Jika sudah, juga dimasukkan ke data buku besar. Next. Baik, sekian. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.